Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah semuanya hari ini? Semoga anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah, hari ini anak-anak ustazah kita akan melanjutkan pembelajaran kita kepada pembelajaran 4. Sebelum melanjutkan pembelajaran ini, ustazah ingatkan sebelum belajar jangan lupa berdoa ya nak. Kemudian segala aktivitas kita jangan lupa mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Pada materi sebelumnya, anak-anak ustazah sudah membahas tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita. Kemudian anak ustazah juga sudah membahas nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua. Dan anak ustazah juga sudah membahas bagaimana cara menentukan ide pokok pada paragraf. Nah, kali ini pada pembelajaran 4 ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Fokus pembelajarannya yaitu bahasa Indonesia, kemudian PPKN dan matematika. Pada pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak ustazah yaitu yang pertama, anak-anak ustazah mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar. Yang kedua, anak-anak ustazah mampu merumuskan komponen kesimpulan yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, anak ustazah mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, anak ustazah mampu melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga dari sila Pancasila dengan benar. Yang kelima, anak-anak ustazah mampu menemukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar, dan anak ustazah mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Sekarang silahkan anak-anak ustazah membuka buku tematiknya halaman 39. Nah, anak-anak ustazah semuanya sudah mengetahui apa-apa saja manfaat dari tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan salah satunya adalah sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup. Akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Apa itu? Tumbuhan yang ada di sekitar kita ternyata menghasilkan oksigen. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya kita sebagai makhluk hidup, kemudian hewan bernafas menghirup oksigen. Setelah melalui proses pernafasan, kemudian kita menghasilkan atau mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut akan diserap oleh tumbuhan dan diolah dan menghasilkan oksigen. Nah, bukankah sangat besar manfaat dari tumbuhan tersebut, nak? Nah, oleh karena itu, kita harus merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Pada pembelajaran 1, anak-anak ustazah sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Nah, sekarang mari kita buka kembali diagram tersebut. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ide pokok pada paragraf 1 tersebut adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kemudian kesimpulan pada paragraf 1 tersebut adalah jagung sangat penting di Indonesia. Selanjutnya pada paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung akan dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berbentuk sekuntum bunga. Ide pokok pada paragraf kedua ini adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Nah, pada kedua teks tersebut, selain ide pokok juga terdapat kesimpulan.
Kesimpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Tahukah anak-anak ustazah cara membuat suatu kesimpulan? Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. 2. Temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang diperoleh menjadi satu pernyataan akhir. Kesimpulan yang baik berisikan, yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, tumbuhan merupakan sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Nah, tahukah anak ustazah bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Sekarang ustazah akan bacakan kembali isi dari sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak usaha semuanya, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Menurut anak-anak ustazah, gambar tersebut merupakan penerapan dari sila keberapakah dari Pancasila? Nah, benar. Gambar tersebut merupakan penerapan dari sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dapatkah anak-anak ustazah menyebutkan perilaku lain yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga dari Pancasila? Sebelumnya, anak-anak ustazah telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua. Nah, kali ini kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung makna usaha menuju persatuan rakyat dalam negara Republik Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Berikut contoh pengamalan dari sila ketiga dari Pancasila, yaitu Siti dan ketiga adiknya serta ayah dan ibunya bekerja sama mengumpulkan hasil panen kentang dan akan dijual ke salah satu toko. Siti menjual 50 bungkus untuk paket 1 kilo dan 75 bungkus untuk paket 5 kilo. Berapa uang penjualan kentang Siti apabila semua paket terjual? Nah, dengan ketentuan 1 kilo dengan harga Rp6.500, 5 kilo kentang dengan harga Rp30.000. Nah, dari cerita tersebut terlihat salah satu bentuk pengamalan dari sila ketiga dari Pancasila, yaitu Siti dan adiknya serta ayah dan ibunya bekerja sama mengumpulkan hasil panen kentang dan akan dijual ke salah satu toko. Nah, sekarang mari kita hitung berapa uang penjualan kentang Siti apabila semua paket terjual. Diketahui 50 bungkus kentang untuk paket 1 kilo, 75 bungkus kentang untuk paket 5 kilogram. 1 kilogram harganya 50 dikali 6.500 sama dengan 325.000. 75 dikali 30.000 hasilnya 2.250.000.
Nah, yang ditanya adalah berapa uang penjualan kentang Siti apabila semua paket terjual. Maka hasil perkalian dari 50 dikali 6.500 dijumlahkan dengan 75 dikali 30.000. Maka hasilnya adalah Rp2.575.000. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, silahkan anak-anak ustazah mengerjakan latihan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.